Setelah kita mendefinisikan material, maka selanjutnya kita akan mendefinisikan penampang dari balok dan juga kolomnya dengan cara klik define, kemudian pilih section property, pilih frame section. Nah, secara default Etaps akan menyediakan banyak sekali pilihan untuk jenis penampang. Karena kita tidak menggunakan penampang dari Etaps, maka kita hapus saja dengan cara klik delete properties. Yes. Nah, dengan cara mendelete seperti ini, tentunya kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk mendelete semua jenis penampang ini. Maka Etaps sudah menyediakan perintah untuk kita bisa menghapusnya secara bersamaan dengan cara klik delete multiple properties, kemudian type-nya kita pilih all. Nah, untuk select-nya kita select semuanya, delete select frame section. Nah, ini juga kita delete select frame section. Nah, klik OK. Ya, secara default Etaps akan menyisakan satu jenis penampang. Kita bisa mendelete-nya nanti setelah kita mendefinisikan penampang yang kita gunakan. Nah, langsung saja kita mendefinisikan penampang balok dan juga kolom kita dengan cara klik add new property. Untuk section shape-nya kita pilih concrete rectangular karena kita akan membuat penampang bottom bertulang dalam bentuk rectangular. Kita klik concrete rectangular. Nah, untuk property name-nya kita isikan sesuai nama dari penampang kita. Dimana pada slide sebelumnya bahwa nama penampang kita untuk balok pada arah X adalah BL 300/500, maka kita isikan di sini. Untuk materialnya kita pilih 25 MPa. Ini adalah material yang kita definisikan sebelumnya. Untuk section shape-nya kita abaikan karena kita telah memilih sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengubah section dimensinya. Untuk dimensi dari penampangnya sesuai data kita tadi bahwa untuk ketinggian balok arah X itu adalah 500 mm, sedangkan lebarnya adalah 300 mm. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan crack section. Nah, bagaimana kita mendefinisikan crack section tersebut? Nah, untuk mendefinisikan crack section, kita bisa mengacu pada ASCE 7/16 pada pasal 12.7.3. Di sana sudah ada kaidah bagaimana kita harus memodelkan struktur. Di sini disebutkan pada poin A bahwa stiffness properties of concrete and masonry element shall consider the effects of crack section. Artinya, kekakuan penampang dari beton ini harus dipertimbangkan pengaruh penampang retak. Lalu bagaimana cara kita menginput crack section tersebut? Nah, sebelum itu kita perlu mengacu pada ACI 318M/14 pada tabel 6.6.3.1.1 pada tabel A. Di sana disebutkan bahwa untuk kolom itu momon inersianya harus direduksi sebesar 30%. Sedangkan untuk wall dalam kondisi angkrek itu direduksi sebesar 30%. Wall dalam kondisi crack direduksi sebesar 75%. Untuk beam itu direduksi sebesar 75% dan untuk slab direduksi sebesar 75%. Sedangkan untuk cross sectional areanya kita abaikan satu agros, di mana ini adalah angka utuh. Nah, angka-angka tersebut perlu kita masukkan ke dalam Etaps. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pilih modify show modifier. Nah, yang harus kita ubah adalah moment of inersianya. Karena di sini ada dua axis, yaitu axis 2 dan 3. Maka kita isikan untuk moment of inersia pada axis 2 kita isikan sebesar 0,35. Begitu juga dengan axis 3 yaitu 0,35. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke modify show rebar. Untuk desain type-nya kita pilih balok. Nah, untuk
top barnya kita isikan 40. Ini sesuai SNI kita. Untuk bottom barnya kita isikan 40 juga. Untuk longitudinal bar kita menggunakan mutu PJTS 420A, yang dimana material ini adalah material yang kita definisikan sebelumnya. Begitu juga untuk sengkangnya kita menggunakan mutu yang sama. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan balok pada arah Y dengan cara klik Add Copy of Property. Untuk property name-nya kita isikan sesuai data struktur kita, bahwa untuk balok arah Y itu bernama BL400/600. Untuk materialnya kita pilih 25 MPa. Untuk section shape-nya kita abaikan juga. Nah, untuk depth-nya kita isikan bahwa ketinggiannya itu adalah 600 mm, sedangkan untuk lebarnya adalah 400 mm. Kita ke modify show modifier. Nah, di sini untuk momen inersianya sudah direduksi. Kenapa? Dikarenakan kita tadi memilih copy new of material. Kemudian kita klik OK. Begitu juga untuk modify show rebar-nya, ini juga sudah sama datanya seperti yang tadi. Kemudian kita klik OK. Hal ini berbeda apabila kita pilih add new property. Data ini harus diatur secara user dari nol. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk kolom. Kita klik add new property, klik rectangular section pada bagian konkret. Untuk property name-nya kita isikan sesuai data struktur kita, bahwa untuk kolom itu digunakan notasi dengan KL 600/800. Materialnya juga sama 25 MPa. Section shape-nya adalah konkret rectangular, kita sudah memilih sebelumnya. Nah, untuk dimensi dari penampang kita isikan sama seperti data struktur kita, bahwa untuk ketinggiannya ini adalah 800, sedangkan untuk lebarnya ini adalah 600. Nah, untuk kolom kita juga perlu memodifikasi crack section-nya. Caranya sama, yaitu dengan klik modify show modifier. Nah, untuk momen inersianya kita reduksi sesuai data dari ACI tadi, bahwa untuk kolom itu direduksi sebesar 30%. Maka kita isikan di sini 0,7. Untuk momen of inersia axis 3 juga sama 0,7. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk modify show rebar-nya juga kita perlu ubah, dimana design tab-nya kita pilih kolom, reinforcement konfigurasinya kita ubah menjadi rectangular, konfigurasi barnya kita pilih ties, untuk shake or design kita pilih reinforcement to be design karena kita akan mendesain. Sedangkan apabila kita ingin mengecek, maka kita pilih yang atas ini. Nah, untuk pilihan reinforcement to be check ini kita perlu mengisi data-data di bawah ini secara utuh. Sedangkan untuk desain kita tidak perlu mengisinya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah mendefinisikan 3 jenis penampang kita, yaitu kolom, balok, arah X, dan juga Y. Nah, untuk W6X31 ini kita bisa hapus saja. Kita klik delete properties, yes, klik OK. Selain balok dan juga kolom, struktur kita juga memiliki plat lantai, maka kita juga perlu mendefinisikan plat lantai dengan cara klik define, section property, kemudian kita pilih slab section. Kita add new property. Nah, kita akan membuat properti penampang dari slab kita dengan klik add new property. Kemudian untuk property name-nya kita isikan dengan nama slab 130 mm. Untuk slab materialnya juga sama seperti penampang balok dan juga kolom, yaitu 25 MPa. Untuk modeling type-nya kita pilih shelting, dikarenakan kita shelting itu berbeda dengan shelting dan juga membran. Nah, kita pilih shelting. Kecuali kalau kita ingin mendesain
slab jembatan misalnya, maka kita pilih Celtic. Karena kita ingin mendesain sebuah bangunan yang difungsikan sebagai mall, maka kita pilih Celtic saja. Nah, untuk type-nya kita pilih slab. Untuk thickness-nya kita ubah menjadi 130 mm. Nah, pada penampang slab kita juga perlu memodifikasi penampang inersianya. Maka untuk memodifikasinya kita pergi ke modifier currently default. Nah, di sini kita klik modify or show. Sesuai dari dokumentasi dari CSI Amerika bahwa untuk flat plate and flat slab, maka untuk egress-nya kita perlu modifier menjadi 0,25 dengan cara kita ubah untuk F11, F22, F12, M11, M22, dan M12. Maka kita ubah semua data tersebut menjadi 0,25. Kita ubah 0,25. Nah, untuk shear-nya tetap 1, mass-nya tetap 1, winch-nya juga tetap 1. Setelah kita mengubah ini, maka kita klik OK. Kita klik OK. Oke. Nah, kita sudah mendefinisikan penampang dari struktur kita, yaitu balok, kolom, dan juga plat lantainya.